Masih bersama saya, Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Yos Suprapto. Mas, meskipun Anda pernah, lukisan Anda pernah ditanggalkan, nggak boleh dipamerkan, dan merasa ruang kebebasan berekspresinya semakin sempit. Apa yang Anda mau sarankan kepada pemerintahan Pak Prabowo terhadap dunia ekspresi berkesenian? Saya kira manusia yang tidak mengerti seni dalam konteks ekspresi sebuah masyarakat itu adalah sebuah tatanan masyarakat yang betul-betul akan menghadapi kehancuran. Itu saya kira begitu. Makanya saya kira saran saya kepada pemerintah Prabowo, Presiden Prabowo, ya harus mulai belajar memahami bahwa masyarakat, ekspresi masyarakat itu merupakan sebuah inspirasi di dalam menata kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Nah, kalau seandainya kita membuat ekspresi masyarakat itu menjadi monotype, hanya satu arah, satu jenis, maka kita nggak akan menemukan yang namanya kreativitas, di mana manusia itu bisa nanti masuk ke dalam dunia yang beradab. Dan kita akan kembali kepada era di mana manusia kehilangan peradaban yang saya kira yang lebih baik. Oke, ya. Baik, Mas Eros. Mas Yos mengatakan kalau represi terus terjadi memang akan kehilangan peradaban, akan semakin gelap dan semakin gelap. Apa yang Anda mau sarankan agar ruang kebebasan berekspresi tetap terbuka dalam bukan tanpa batas sebetulnya? Saya rasa kayak orang-orang kayak saya, Mas Kiki dan Mas Diman juga yang lain ya. Cobalah kita nggak usah cengeng banget itu ya. Nggak usah cengeng. Nggak usah cengeng. Bahwasanya kita harus banyak memaafkan sekarang ya. Contohnya ada menteri yang nggak kayak menteri gitu, kita harus maafkan. Ya. Kemudian juga ada yang sebetulnya seharusnya dasolen gitu ya. Tapi ya dasolen aja tuh nggak. Hanya ya kenyataannya seperti itu. Harus diterima sebagai satu kenyataan. Kalau saya bersikap, kenapa kita civil society menyerahkan segala sesuatunya? Kesalahan yang paling fatal di negeri ini, kita menyerahkan masa depan Indonesia hanya seolah-olah hanya kepada para partai-partai ini aja. Walaupun secara konstitusi betul dia adalah tonggak demokrasi. Tapi kenapa kita tidak bikin satu gerakan baru di mana civil society harus bisa lebih mewarnai ketika warnanya di partai-partai udah berantakan seperti itu. Jadi menurut saya ya kalau kita mau membangun budaya yang baru, yang gak usah cengeng, ayo kita cari sama-sama dan kita perjuangan bersama-sama, dan yang kita yakini bahwa ada nilai-nilai yang namanya wisdom lokal wisdom ya, budaya-budaya dan ajaran-ajaran sudah diajarkan para pendiri republik itu luar biasa bagusnya. Itu aja yang bisa kita tanamkan. Jangan lagi, maaf ya, sekarang ini kan banyak doktor-doktoran, profesor-profesorat, semuanya serba seolah-olah, kan? Nah, bagaimana kalau orang Jawa bilang, yuk kita kembali sakjatining menungso, sakjatining Indonesia gitu ya. Nah, kita para seniman dan para budayawan ya jangan selalu merengek lah gitu ya. Ditekan sama presiden pun emang kenapa? Ya kita lawan asal dengan kesantunan dan tentunya tidak dengan kebencian ya. Tidak ada kebencian buat kami seperti yang sekarang Indonesia gelap ya. Itu kenyataan yang harus kita terima dengan besar hati, dan juga Prabowo Pak Presiden tidak usah terlalu berlebihan bereaksi ya toh. Kita juga yang saya sayangkan, andai kata Pak Presiden mau saja ya mendengar suara rakyat yang begitu bergaung ke seluruh pelosok tanah air, tidak dia meneriakkan sesuatu yang justru sekarang menjadi yang tidak disukai oleh masyarakat. Mungkin ya, saya kalau melihatnya popularitasnya mungkin akan terus menurun kalau dia bertahan seperti itu. Sebagai kawan, saya hanya bilang kepada Pak Presiden, lihatlah rakyatmu. Oke. Jauhi kawanmu yang nggak benar. Itu aja. Oke, Aswin, ini Sukatani ribut, mulai tenggelam, mungkin akan diganti oleh isu lain. Kebebasan berekspresi akan juga semakin meredup dan kemudian menghilang, atau gimana menurut prediksi Anda? Kalau saya melihat ini masih akan terus seperti ini.
dan itu mungkin akan tersebar di berbagai daerah yang jauh dari pusat perhatian. Kalau di Jakarta ini kan ada banyak media dan lain-lain, dan tidak semua tempat seperti itu. Indonesia sangat besar. Dan sayangnya sebetulnya kebebasan berekspresi itu sebetulnya adalah salah satu akar untuk mendapatkan hak lain. Kalau kita nggak bisa berpendapat ketika upah kita dipotong, bagaimana kita bisa mendapatkan upah kita ketika kita nggak bisa mengadu? Dan sebetulnya pemerintah itu harusnya bersyukur, presiden itu harusnya bersyukur kalau ada yang mengkritik. Karena tidak mungkin presiden atau Pak Kapolri bisa tahu apa yang terjadi di pelosok daerah. Bahkan misalnya pengemudi ojek online itu mungkin nggak terlalu tahu, meskipun tahu petani mungkin miskin, buruh miskin juga, dia nggak tahu benar-benar miskinnya tuh karena apa, penderitaannya karena apa, dan sebaliknya. Mahasiswa mungkin nggak tahu petani itu sulitnya seperti apa, itu sama-sama rakyat biasa, apalagi pejabat gitu. Menteri transportasi mungkin nggak akan pernah tahu bagaimana macetnya atau susahnya naik kapal di pelabuhan ketika lagi atau macetnya di jalan karena dia pakai pengarus-alus itu. Iya. Oke, baik. Mas Kiki, kalau fenomena yang sekarang terjadi kan polanya adalah no viral, no justice, no viral, no kontroversi, bahkan kadang-kadang no action ya. Apakah memang harus seperti itu pola yang harus dikerjakan sekarang ini sebetulnya? Nah, kalau yang terjadi seperti itu, suasananya kemudian jadi anomi. Anomi itu nilai-nilai lama yang sudah runtuh, sudah tidak ada, nilai-nilai baru belum terbentuk. Nah, oleh karena itu ada satu teori, satu konsep ya, dalam relasi-relasi politik itu disebut jingoisme. Jingoisme ini diambil dari film Jingo awal tahun 70-an, yang jagoannya tukang jago tembak segala macam gitu. Di dalam studi tentang Indonesia, masyarakat Indonesia, umumnya ini yang diterapkan. Kenapa? Saya lebih kuat dari kamu, saya lebih berkuasa. Dan ini yang merasuki semua. Ini termasuk dalam relasi dengan seniman-seniman ini. Si seniman merasa ya kita bebas, apa saja sudah bebas. Sementara penguasa dari yang bawah sampai paling atas bilang yang berkuasa tuh saya, kami. Dan itu personalize dan privatisasi kekuasaan. Nah, ini yang terjadi untuk menjelaskan fenomena Jokowi, misalnya untuk fenomena keluarganya, bukan oligarki. Kalau oligarki itu ada kepentingan kelompok, ini kan tidak, pada level personal pribadi gitu loh. Jadi ke depan kalau saya lihat harus ada kesadaran bersama bahwa hidup ini kita tidak sendirian gitu. Nah, bagaimana caranya? Mainlah yang jauh. Kita selalu bilang pergilah ke tempat-tempat yang jauh supaya tahu bangsa-bangsa lain itu seperti apa. Oke, ya, baik, itu baik. aja. Mas Anam, jadi apakah kemudian berlebihan kalau kita berharap agar kepolisian ini berbenah dan terus berbenah setelah begitu banyak seri terjadi kontroversi di tubuh kepolisian? Saya kira nggak berlebihan ya, bahkan kurang tajam gitu. Karena harusnya begini, harusnya memang polisi semuanya, mau Pak Kapolri, mau sampai polisi paling bawah menyadari bahwa peran kepolisian itu sangat signifikan. Kegagalan kepolisian untuk bekerja dengan baik adalah kegagalan demokrasi. Kegagalan kepolisian untuk bekerja dengan baik adalah kerugian kita bersama. Nah, sepenting itu kepolisian. Oleh karenanya bagi saya dan bagi Pak Kapolri dan beberapa kepolisian yang masih baik mengatakan bahwa bekerja baik itu untuk memastikan kita semua bisa menikmati demokrasi. Oleh karenanya ya penting bagi kita, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi ini, ayo kita memperkuat kepolisian dalam dua konteks. Konteks pertama adalah memperkuat kontrolnya terhadap kepolisian. Yang kedua memang memperkuat pemahaman kepolisian soal kebebasan berekspresi. Kalau enggak, ya rumit karena ruang sekarang nggak bisa dicegah untuk berekspresi. Semua orang bisa ngomong, gitu. Dan ini problem dunia, tidak hanya problem Indonesia. Kalau polisinya tidak berbenah ya susah. Lah saya orang yang masih yakin karena ada beberapa tahap yang dilakukan. Salah satunya ya kalau ada polisi yang melanggar memang ditindak tegas. Kayak sekarang nih Sukatani, ya kemarin 6 sekarang 7 orang yang diperiksa. Soal ujungnya nanti bagaimana, ayo kita kontrol bersama-sama. Tapi saya lupa. Kita harus tidak boleh melupakan itu dan kita harus mengingatkan terus. Oke, baik Mas Anam, Mas Kiki, Asvin, Mas Eros, dan Mas Yos telah bergabung di satu meja The Forum.
Salah satu esensi demokrasi adalah kebebasan. Segitiga kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat adalah jantung demokrasi. Negara perlu memastikan kebebasan berekspresi tidak direpresi, tidak diintimidasi dengan dalih dimintai klarifikasi. Intimidasi dan represi hanya menciptakan republik ketakutan, republik of fear. Bisa saja terjadi di balik ekspresi adalah kritik keras untuk meningkatkan perilaku kekuasaan yang mungkin tengah menikmati kenyamanannya. Demikian 1 Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.